Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMA 1 Demak, selamat siang. Kembali lagi di acara podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Pada kesempatan obrolan santai kali ini, kita akan membahas seputar dunia bimbingan belajar. Kita ketahui banyak dunia bimbingan belajar yang merambah kemana-mana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya memilih bimbel yang modern, akurat tentunya, dan kemudian menghasilkan output yang baik bagi anak-anak yang ingin melanjutkan dunia perguruan tinggi. Salah satu yaitu lembaga bimbingan belajar Kuiper. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mendatangkan salah satu pengelola atau salah satu apa namanya Mas? Penyedia layanan. Penyedia layanan dari Kuiper, yaitu Mas Zainur Rohim. Rohman. Oh, ya. Itu juga nggak apa-apa, Pak. Baik juga, Pak. Baik juga, ya. Nah, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Mas ya? Oh, siap selalu. Pak Rozak manggil langsung siap, Pak. Belum mandi juga langsung siap, Pak. Pokoknya siap dulu aja lah pokoknya. Kalau boleh tahu ini dari mana tadi aktivitas sebelum kita obrolan lebih lanjut ini? Ya, kalau saya hari ini kan tiap hari kita juga keliling ke sekolah-sekolah ya, Pak ya. Jadi kita silaturahim juga coba cari tahu apa sih yang terjadi sekarang di sekolah, kebutuhan apa yang sedang dicari sekolah saat ini. Misal contoh ini kan sudah masukin masa-masa untuk SBMPTN misalkan atau SNMPTN. Oh Mas, saya butuh info-info ini, atau misalkan saya butuh layanan tryout UTBK misalkan atau apapun itu yang terkait dengan apa kebutuhan sekolah. Nah, ini yang tiap hari menjadi rutinitas saya. Betul. Mas Zainur ya. Semoga aja juga saya bisa memberikan kontribusi positif buat sekolah dan juga buat anak-anak bisa keterima di PTN. Khususnya pemirsa podcast SMA 1 Demak. So pasti. Ya, kalau boleh tahu Mas Zainur ini gabung di Kuiper? Saya di Kuiper sudah sejak baru 2017 Pak, Agustus. Iya, berarti sekitar 4 tahun ya? 4 tahun jalan mau, nanti Agustus nanti 5 tahun. Jadi habis itu diganti, biasanya per 5 tahun kan ada pergantian. Oh, Pak. Pergantian. Presiden ya kan, anggota DPR kan 5 tahun. Mau kerja Kuiper enggak ya kan? Iya. Nah, kalau kita boleh tahu, biar pemirsa podcast itu lebih banyak referensinya. Betul. Kuiper itu profilnya seperti apa, Mas? Jadi sebenarnya Kuiper itu kalau dibilang penyedia layanan untuk pendidikan ya Pak, kita udah sejak lama banget. 2010 di bulan Desember itu kita udah ada di London, di Inggris. Memang embrionya itu dari luar negeri? Justru dari luar negeri. Indonesia masuk itu di era tahun 2013. Karena dan publish ke sekolah-sekolah baru di era tahun 2015 kita baru ke sekolah-sekolah sampai sekarang. Sejak kalau masuk di Indonesia 2014-15 itu di tahun ajaran itu ya. Kemudian tren dan kemudian bisa masuk ke beberapa sekolah juga. Itu sudah mulai masuk ya Pak. Banyak, cuman memang kita kan kebutuhannya sekolah-sekolah kan berkembang sekarang. Kalau dulu kita berasal dari Kuiper ini kan equipment for teacher gitu kan, untuk kebutuhan Bapak Ibu guru. Oh, sebenarnya awal mulanya itu untuk guru-guru malah Pak. Iya. Bagaimana meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru-guru termasuk. Betul. Khususnya dari sisi konten. Nah, konten yang dimaksud konten pembelajaran, KBM. Jadi kalau sekarang ini kita kenal konten pembelajaran untuk materi gitu ya. Selama PJJ itu baru sekarang setelah ada pandemi ya Pak ya. Kuiper udah di era tahun 2015 itu udah mulai ke sekolah-sekolah memberikan training kepada Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kita training di situ ada bahan ajar yang udah komplit, ada videonya, ada soalnya. Betul, sudah ada semua sehingga materinya, kurikulum KD-nya segala macam itu sudah tertata rapi. Sehingga harapannya nanti guru bisa fokus dalam memahamkan anak, tidak lagi fokus pada bahan ajar apa yang saya berikan karena jadi, kita sediakan. Iya, betul sekali. Guru dulu emang. Nah, era tahun 2000. Berarti sasaran pertama itu memang sasarannya Bapak Ibu guru dulu ya? Bapak Ibu guru dulu, karena kita kalau bicara tentang pendidikan di Indonesia memang pertama fokus yang jadi sentralnya adalah guru ya Pak ya. Nah, dari guru ini baru diperkenalkan ke siswa. Nah, siswa ini sejak era tahun 2015-16 itu mulai kita ke sekolah-sekolah, kita memberikan pengenalan gitu ya ke anak-anak tentang
karena waktu itu juga masih sangat asing apa itu Iya, bimbingan online ya. Iya. Terus gimana dong itu gitu kan? Bimbingan online kan mulai begitu familiar kan pandemi ini. Setelah pandemi. Pada 2016, 2017 kan belum. Baru 2020. Artinya ngehnya itu baru saat ini kan gitu ya. Betul. Gitu. Nah, ini yang berbeda dengan kita. Kita kalau bisa dibilang malah pertama kali yang mempublish secara massal seluruh Indonesia iklan apa sebelum ada yang lain-lain itu, Pak. Iklan kita sudah ada di TV sejak tahun-tahun itu. Untuk bimbingan belajar online. Nah, kita sendiri sudah sejak lama juga memperkenalkan ini, cuman memang membayi proses ya Pak ya. Orang baru nggak tentang dunia online sekarang. Padahal kita sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Nah, dari situ setelah bimbingan, kita nggak hanya berhenti di bimbingan belajar Pak. Karena apa? Ternyata kebutuhan sekolah tidak berhenti di situ, semakin berkembang. Contoh misalkan untuk bisa keterima di PTN, untuk kemudian melihat anak-anaknya potensinya di mana, peluangnya seperti apa, terus kemudian langkah apa yang mereka persiapkan untuk bisa lolos di PTN. Karena bicara tentang kebutuhan anak-anak, justru setelah SMA ini adalah PTN jadi fokusnya mereka. Makanya kita sekarang juga sudah menyiapkan program intensif untuk anak-anak mau persiapan di PTN, karena PTN ini kan untuk tesnya nggak ada pelajarannya ya Pak. Iya, nah, skolastik kemudian sosial sains kan nggak ada. Makanya kita siapin itu secara intensif, yang bahkan guru pun punya konten itu. Jadi guru bisa misalkan mau pengayaan nih Pak, pengayaan ke murid-muridnya, itu juga bisa lewat kita. Karena kita sediakan semacam silabus konten-konten untuk UTBK-nya, mulai dari referensi soal-soal, pembahasan, video belajar, pembelajaran untuk menjelaskan tentang konten-konten saintek sosiumnya dan skolastiknya, itu kita siapin semua. Jadi sudah memang betul-betul anak itu ketika nanti mau kuliah itu memang punya gambaran yang komprehensif itu ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sekarang ini untuk masa-masa untuk anak mau ke PTN, yang terjadi di lapangan sekarang ini di sekolah di anak-anak nih Pak, apa sih yang mereka butuhkan Pak? Ya paling itu toh kesiapan, sehingga kelas 12 itu memang banyak sekolah-sekolah untuk memastikan bagaimana anaknya itu sukses keterima gitu ya? Betul, dengan segala cara apapun. Bahkan kalau di mungkin kelas 12 itu rata-rata ya termasuk bimbel mandiri. Betul. Nah, kalau di sini kita itu akan fokus kepada anak-anak kelas 12. Kita punya namanya Kuiper Kampus Pak. Jadi di Kuiper Kampus ini bahkan mereka tuh bisa merencanakan, kebanyakan kan banyak yang anak-anak bingung ya. Aduh, habis ini saya mau kemana ya? Mau ambil fakultas jurusan apa ya? PTN mana ya? Begitu kan? Mau ngambil ke sana kadang belum punya persiapan. Betul. Yang terjadi malah biasanya kebanyakan ikut teman-temannya. Ikut-ikutan. Nah. Padahal setelah lulus kan karirnya nggak bisa saling ikut-ikutan. Iya. Artinya kalau sudah memang masuk ke perguruan tinggi, mestinya kan memang harus penuh persiapan sejak awal kan ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Nah, ini banyak terjadi anak-anak itu gagalnya di sana karena konten UTBK ini tidak sembarang konten, tidak sembarang soal, karena di sekolah itu nggak pernah diajarkan. Yang ada mungkin hanya kimia, fisika, biologi memang ada, tapi secara bentuk soal UTBK itu mereka nggak pernah. Karakternya seperti apa gitu ya? Itu beda. Nah, makanya itu kenapa sih ada bimbel? Sebenarnya untuk membekali mereka itu. Ibarat SBMPTN itu adalah perang, mereka udah punya senjatanya. Iya, punya persiapannya. Jadi kalau perang ya so fight, betul ya? Betul. Nggak udah nyerah SBM susah gitu kan. Termasuk Kuiper ini membekali secara maksimal ya? Iya Pak. Jadi kita akademik ya, kita bekali dengan konten-konten pembelajaran persiapan UTBK-nya. Dengan banyak simulasi tadi ya. Betul sekali. Nah, dengan yang lain psikologisnya, yaitu minat bakatnya. Kadang kan anak terjadi gini Pak, mereka tuh sangat sering terjadi di anak, mereka nggak tahu saya potensi minatnya di apa gitu kan. Ternyata anak IPA ini si A misalkan, contoh misalkan dia itu sebenarnya punya potensi sosialnya lebih tinggi. Kita menggunakan sistem realistik, investigatif, social, enterprising, konvensional, artistik, yang mana 6 komponen ini ada di setiap manusia. Cuman memang dominasinya beda. Ada, kalau misalkan saya tes itu kemarin sempat saya mengerjakan tes uji potensi minat bakat itu, ternyata sosial saya yang paling tinggi. 60% dari kemampuan 6 aspek ini, sosial saya ternyata paling tinggi Pak. Dan itu terbukti dengan apa? Ya banyak ngomong kayak gini.
dan dulu pernah juga tadi ya pengalaman ya. Iya. Pernah jadi penyiar radio juga. Jadi penyiar radio, jadi wartawan radio Iya. juga. Terus kemudian di sales juga. Kita seperti di Kuiper sekarang, saya berhubungan dengan banyak orang, dengan Pak Rosa, Relasi, ya, dengan menjalin- Bu Ambar, dengan Pak Wahid misalkan. Iya. Setiap hari berkomunikasi sama orang. Karena memang komunikasinya Paling faktor itu dominan tuh ya. Dominan, minat Iya. saya di sosial. Kalau saya suruh ambil teknik malah nggak bisa karena saya orang komunikasi. Jadi Dan harus orang teknik itu orangnya pendiam. Iya. Mikirnya banyak. betul. Iya. Dia lebih ke investigatif. Kalau kita Pak. kan yang penting ngomongnya beda. Itu dia, Pak. Entah benar atau salah, yang penting ngomongnya beda dulu. Betul, karena sosial, Pak. Iya, ya sosial, kan? sosial. Dan sosial itu memang berhubungan dengan berkomunikasi. Betul, Kita komunikasi betul. dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, segala level masyarakat, kita bisa masuk gitu kan. Mau ngobrol sama guru, oke. Mau ngobrol sama Anak gardener juga oke. atau tukang kebun misalkan, Iya. oke. Sama Satpam anak, oke. juga oke, gitu Betul. ya. Dari Karena- anak TK sampai perguruan tinggi kita oke semua. Iya. Oh jadi saya baru tahu oh pantesan saya banyak ngomong, ternyata saya dominan di sosial Sosialnya. begitu. Dan ini sering banget terjadi, anak tuh nggak tahu Iya. saya itu dominan di apa. Mengenali diri sendiri saya tidak tahu. Betul. Iya. Makanya yang terjadi kesalahan, contoh sekarang ini banyak terjadi kan Pak. Ada misalnya anak kuliah, lulus kuliah, dia kuliah ambil teknik informatika, lulus jadi teller. Iya kan, nggak nyambung. Tapi itu terjadi. Iya, banyak. Gitu kan. Anda sendiri Pak Rozak sendiri mengakui menemui banyak terjadi Banyak kayak gitu. fakta-fakta seperti itu. Nah, itu yang berbeda dengan Kuiper. Di Kuiper kita akan menyiapkan komponen untuk bisa mengenali itu. 6 komponen tadi. 6 komponen tadi, namanya tes minat dan bakat. Dan dari hasil itu kita dikasih tahu minat kita di mana, bakat kita di apa, prosentase dominan kita ada di mana. Misal kita kuliah, itu jurusan kuliah apa yang pas dengan minat bakat tersebut. Dan misalkan nanti lulus dari kuliah tersebut, kita bisa jadi apa ke depan prospek kerjanya. Jadi Itu kita sampai mappingnya sejauh itu ya. Sampai sejauh itu. Tidak hanya sekedar kamu kasih Soal kerjain selesai Enggak. enggak ya? Karena kita berdasarkan kebutuhan yang kita dengar sharing dari hearing dari beberapa kepala sekolah, ada kurikulum dari BK, guru, terus juga anak-anak juga. Kita kan juga tanya gitu kan, Pak. Kita sharing ketika saya ke sekolah juga saya ngobrol dengan banyak pihak tersebut. Itu ternyata cukup mewakili kebutuhan mereka. Jadi harapannya dengan seperti itu mereka punya rangkaian rencana tentang apa yang akan mereka raih setelah ini. Artinya itu mereka itu sudah sejak awal itu mengenali dirinya sendiri. Betul. Dan mereka juga tahu saya kuliah di sini untuk apa. Jangan sampai yang penting kuliah aja deh. Toh nanti kerjaan dapat sendiri. Nggak semudah itu Ferguso, ya kan? Karena sekarang ini banyak juga terjadi stereotype anggapan di masyarakat ya Pak ya. Ngapain kuliah tinggi-tinggi, toh banyak sarjana-sarjana yang nganggur. Ya kan kayak gitu, Pak. Iya. Karena setiap tahun itu perguruan tinggi baik negeri swasta kan produksi banyak banget gitu kan, luar Pak. biasa. Itu nggak imbang, nggak sejalan, nggak balance dengan kebutuhan kerja. Betul. Nah, kebutuhan ketersediaan pekerjaan ini kan juga kembali lagi bagaimana resource atau sumber daya manusianya ini. Kembali pada dirinya sendiri itu ya. Betul. Makanya kalau dia bisa memunculkan potensi, passion, dan juga kayak misalkan saya seperti ini, sosial saya paling tinggi. Saya tepat banget kalau saya yang turun ke lapangan ke sekolah-sekolah nyari tahu informasi seperti apa, karena ya saya banyak ngomong, saya banyak komunikasi. Istilahnya kalau kita jurnalis bahasa investigasi lah. Investigasi, betul. In depth news ya. Yeah. Ini Pak Rozak jadi sense of journalistiknya muncul lagi ya Pak ya. Udah lama, udah lama. Saya asah Pak, sesama wartawan Pak gitu Pak. Mantan. Ini wartawan sekolah saya. Iya. Ya kalau kita bicara tentang kebutuhan kan jadi itu Pak. Harapan kami dengan adanya pendampingan tidak hanya dari sisi akademik, tapi juga dengan Kuiper Kampus ada tes minat bakat, kemudian tes uji potensi yang bisa melihat sampai di breakdown dengan karirnya mereka ke depan. Harapannya mereka punya cita-cita. Aku kuliah di sini karena aku pengen jadi ini. Karena bukan asal kuliah, dia tidak punya cita-cita. Betul, tidak punya rencana, asal ngalir. Asal ngalir gitu ya. Nah, kita pengen, ya semua hasil itu terserah Allah ya. Iya, tapi betul. kita manusia harus berusaha, berencana. Berikhtiar itu Pak. Nah, itu harapan kami. Jadi kita membekali tidak hanya dari sisi akademik, tapi juga psikologis mereka seperti apa. Mapping tadi ya. Mapping tadi. Kita ngobrol banyak tadi Mas Zainur, kaitannya dengan reputasi Kuiper juga. Sampai saat ini bagaimana sih Mas reputasi dan prestasi Kuiper dalam Alhamdulillah. konteks statistik meluluskan anak-anak di
perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta? Alhamdulillah kita meningkat tiap tahunnya sih Pak. Prosentasenya dari yang dulu 50 sekarang udah ke 70 ya, ke 70% dari pengguna kita yang lolos di PTN. Jadi memang yang 3 tahun terakhir barangkali masa-masa pandemi kemarin, Masa-masa 2019-2020 biar ini yang terbaru. ya betul. Nah, ini yang terbaru memang terbaru itu Se-Indonesia? Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia ya, Jadi- karena jangkauannya tadi Indonesia ya. Betul, bahkan sampai kita misalkan tryout UTBK SBMPTN itu kita menggunakan barometer dengan IRT, Item Response Theory, yang menggunakan barometer ranking seluruh Indonesia, Pak. Karena kita yang dipakai kan sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke itu melaksanakan secara bersamaan. Sehingga dari soal tersebut itu di ranking langsung dengan IRT, dan IRT ini sama seperti yang ada di LTMPT yang digunakan untuk SBMPTN-nya. Standarnya gitu, standar LPT, LTMPT. Iya ya, LTMPT. Nah, emang gak beribet sih Pak. Iya, karena sekarang istilahnya kan berubah-ubah berubah-ubah. Belum emang, Pak. kita hafal sudah Berubah lagi ya kan? Kemarin aja baru-baru denger ya kan? Iya. Nah itu menggunakan sistem itu harapannya mereka bisa memetakan diri mereka, ranking peringkat mereka ada di mana. Nah perankingan itu kita lakukan dari seluruh peserta tryoutnya Kuiper dari Aceh sampai dengan Papua. Sabang sampai Merauke. Iya, Sabang sampai Merauke itu menggunakan sistem itu sehingga harapannya mereka tahu persaingannya. Karena kalau kita bicara tentang PTN ini kan yang peminatnya tidak hanya skup kabupaten, skup provinsi, tapi nasional, keluar jauh. Betul. Jadi tidak seperti SMA. Beda. SMA kan zonasi. Kampus kan ada zonasi. Iya Pak. Saya sekarang juga zonasi Pak karena saya Semarang makanya ke Demak. Nggak ke Wonogiri atau ke yang lain. Yang paling dekat. Paling dekat zonasinya Pak. Jadi itu Pak. Jadi kita memang alhamdulillah tracknya terakhir 2020 kemarin 2020 kita di angka berapa ya Anya? 76%. 76%. 76% pengguna Kuiper itu alhamdulillah keterima di PTN gitu Pak. Ya ini suatu capaian. Sesuai fakultas yang diminati oleh anak-anak. Alhamdulillah kita makanya itu yang berbeda dengan kalau kita bicara tentang perbedaan mau di compare dengan komparasi dengan yang lain ya Pak ya. Betul. Nah itu yang berbeda dengan kita sediakan juga komponen psikologisnya anak tadi ya. Selain dari akademik, psikologis juga penting karena jangan sampai mereka asal yang penting kuliah tanpa melihat potensi dia di mana karena nanti kembali lagi itu yang akan benar-benar bisa menentukan dia ke depan. Bedanya Indonesia dengan negara G8 atau negara-negara maju ya Pak ya. Maju ya. Adalah di Indonesia itu yang penting bisa gitu. Sedikit bisa banyak. Makanya tenaga ahlinya kurang. Ya, setengah-setengah. Ada lulusan kadang ada Mas. Kadang yang masuk fakultas hukum nanti semester 1 pindah lagi ekonomi. Nah, baru masuk lagi pindah lagi. Betul, itu tadi Pak. Sebenarnya itu saya tuh kompetensinya di mana Betul, gitu. passion saya di apa gitu kan. Nah, makanya itu kita untuk meminimalisir itu anak-anak harus tahu dulu tentang apa sih fokusnya saya di apa sebenarnya. Mungkin satu orangnya suka nyanyi, tapi belum tentu juga itu ternyata potensi yang lebih besar itu di artistiknya. Artinya screening gitu ya. Di screening awal gitu ya. Ada pemetaannya. Dia tuh di mapping gitu ya. Kalau sesuatu contoh nih Pak Rozak. Pak Rozak ngajar agama. Iya. Tapi suka podcast, suka komunikasi, suka media. Ya kan? Sebenarnya kalau cocoknya sama jurusan komunikasi harusnya itu mungkin akan lebih maksimal. Beragama majelis taklim. Majelis taklimnya nanti kalau di rumah-rumah itu pakai tiker di rumah gitu kan. Ini di podcast ya kan. Tahlilannya di podcast ya Pak ya. Ini bagian daripada tahlil. Betul Pak. Tahlil yang milenial. Dakwah milenial. Karena dimanapun kapanpun dakwah itu kan bisa. Iya, kita menyuarakan sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Iya. Nah harapan saya ke depan juga bersama Kuiper kita bisa membantu siswa dari sisi itu. Ketika mereka menjalani sesuatu yang sesuai passion mereka, mereka menikmati, mereka enjoy karena dunianya ada di situ, pasti hasilnya akan luar biasa. Iya, luar biasa tadi reputasinya sampai 76%, hampir mendekati 80, angka 80%. Betul. Lah. Sampai kalau di Jawa Tengah sendiri, kalau sudah berapa lembaga atau sekolahnya yang kemudian melakukan MOU atau bekerja sama dengan Kuiper ini, atau minimal se-Indonesia lah misalnya, biar kalau maksimal kan dunia tadi. Iya betul. Ada enggak gitu? Kalau data konkretnya saya harus buku-buku. Karena tadi kita
nggak lupa. Iya betul Iya. Pak. Kalau itu sini untuk yang daerah sini ya banyak dari Jepara, Kabupaten Jepara juga banyak, Semarang sendiri juga banyak. Hampir semua di setiap kabupaten itu ada beberapa. Memang tidak semua, tidak dominan 80% atau berapa gitu. Oh mungkin ini saya dikasih Mas Aan. Iya. Iya. Ini contoh yang ada di web ya Pak ya. Iya, iya. Ini yang udah dipublish di Iya. web. Untuk guru sendiri udah 200.000 lebih guru yang aktif Se-Indonesia? se-Indonesia. Kita bicara Indonesia Pak ya. Iya, iya. Itu ada 200.000 lebih pengguna kita tuh udah tersebar kemana-mana. Untuk siswa? Untuk siswa sendiri berapa ya Nya? Ada guru dan siswa maaf. Guru dan jadi siswa satu gitu ya? Jadi satu. Kalau untuk SMA yang kita publish di webnya Kuiper itu ada SMA Takmiriyah Surabaya, ada SMA 4 Makassar, 1 Karangkobar, 8 Semarang, SMA 1 Mimika, SMA 1 Panji, SMA 1 Ternyata tapi kan Puri. Mas ya, tidak hanya SMA ya. Masuk madrasah aliyah. Aliyah ada. Kalau Aliyah ini baru aja kemarin join juga MA Salafiyah yang cukup punya nama besar ya Pak ya di Kabupaten Pati. MA Salafiyah Kajen itu juga join sama kita karena fokus untuk selama ini biasanya orang memandang stereotip orang tuh kalau MA tuh anak-anak pondokan aja gitu kan. Kalau sarungan gitu. Iya betul. Yang negeri yang di PTN tuh anak-anak sekolah negeri aja gitu. Padahal enggak, sebenarnya potensi itu ada. Cuman memang kalau SMA negeri itu kan mungkin udah tersistem, udah tersupport dengan baik, terkoordinasikan gitu terkoordinir dengan baik juga karena memang secara manajemen sekolah juga negeri kan berbeda dengan swasta gitu ya Pak ya. Nah, ini juga yang sekarang ini contoh di Salafiyah kebutuhan untuk anak-anak ke PTN itu menjadi fokus juga. Jangan sampai hanya anak pondok karena anak pondok, anak aliyah terus dianggap nggak tahu tentang dunia umum, itu enggak. Itu ingin mendobrak stereotip yang seperti itu. Nah, ini barangkali Kuiper kan masuk ke sana juga ya. Betul. Kita juga ingin memberikan layanan juga ke semua. Kita ada membedakan apapun itu MA, SMA. Yang penting sekolah itu ada fokus ke sana dan memang satu visi dengan kita bagaimana mengantarkan anak ini ke PTN sampai ke perguruan tinggi. Betul. Dan mereka tahu PTN itu kuliah di apa dan pengen jadi apa ke depannya itu jelas. Harapannya justru malah ini menjadi salah satu piloting gitu Pak, bahwa untuk membuktikan bahwa MA itu juga punya potensi besar untuk jadi pemimpin gitu loh di masa depan. Punya kesempatan yang sama. Betul. Iya. Tidak terkotak-kotak hanya. Kalau PTN ya udah milik negeri aja enggak, tapi juga untuk semuanya juga punya potensi. Ini kita panjang lebar Mas. Kalau kita misalnya anak-anak itu pengen istilahnya ikut dan gabung di Kuiper karena tadi luar biasa reputasinya dan ribuan yang sudah tidak hanya siswa termasuk guru juga. Nah, sekarang yang paling penting itu kalau gabung itu bagaimana caranya Mas di Kuiper? Kalau saya kan udah punya kaos ini. Ini luar biasa ini. Boleh Pak, kita ada websitenya juga di. Gabungnya gimana cara daftar dan joinnya itu? Kita kan ada beberapa cara ya Pak ya. Ada yang ke sekolah-sekolah, jadi kan sering kan. Kalau sudah dengan sekolahan, misalnya berarti anak langsung ke sekolah gitu langsung, ya? jadi misalkan kita akan datang ke sekolah, misal sekolah ada waktu kapan gitu kan, memberikan waktu. Ya kita mohon untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga. Kepala sekolah yang baru ini? Oh iya boleh. Baru saat ini masih jabatan tadi. Iya nanti. Pisah sambut deh, bukan pisah sambut tadi dengan kepala sekolah yang lama tadi. Betul. Kira-kira nanti Mas Aan nanti buat kaos lagi gitu kan? Kesini lagi atau nanti join bersama. Iya betul. Boleh banget, boleh banget. Kita bisa diskusi langsung dan juga. Saya kecilan. Itu kode keras ya. Kasih yang baru dong, jangan tuan yang ini dong. Kemarin tuh bayangan saya tuh kaos yang Junior pakai warna biru itu ya Pak. Itu khusus staff Pak. Jenengan ngelamar di Kuiper dulu baru dapat itu Pak. Ya ini bagian daripada keluarga Kuiper lah. Iya betul. Tetap Pak, itu juga kita punya juga. Iya. Tapi memang kita biasanya adalah kita langsung ke sekolah-sekolah. Jadi kita punya tim anak. Kita punya kalau tim sudah di SMA, kemudian kalau memang betul itu berarti anak tinggal terkoordinasi dengan pihak sekolah gitu ya? Enggak, sama ini. Jadi sekolah memberikan waktu gitu kan. Kita akan misalkan kepala sekolah yang baru gitu kan memberikan waktu ke kita. Mas silahkan tanggal ini jam sekian Mas Janur Kuiper silakan ke
kelas-kelas ya ke anak-anak ya, kita kasih waktu untuk sosialisasi begitu. Nah, kita akan biasanya tidak hanya sekedar sosialisasi, Pak. Kita akan memberikan banyak sekali tadi layanan-layanan kayak tes minat bakat, ada tryout dan sebagainya, itu beberapa program sesuai dengan kesepakatan dengan sekolah. Nanti kita datang misalkan dari guru BK, Mas saya butuh nih dikasih anak-anak untuk tes minat bakat ya, tolong dikasih, nanti silakan setelah itu sosialisasi tentang Kuiper gitu kan sekaligus. Ya udah kita datang ngasih itu, dan nanti kita juga sosialisasi bahwa kita juga punya bimbel untuk kalian belajar persiapan UTBK, SBMPTN. Di samping gitu. Barangkali sekolah sudah punya program masuk ke UTBK. Betul sekali. Jadi kita ingin membantu juga, Pak. Biar sekolah juga punya data sehingga guru BK juga bisa membantu memfokuskan anak-anaknya. Misal si A, si B. Kalau misalkan guru BK selama ini kan hanya melayani anak yang mau curhat aja. Anak yang mau tanya-tanya baru ke BK gitu kan, baru bisa melayani. Nah, dengan adanya ini kita bisa memprofiling siswa. Siswa itu diprofiling, si A itu ke sini, minatnya yang ini, terus misalkan ke depan itu cocoknya di jurusan ini, itu punya data. Sehingga ketika ibu guru atau bapak ibu guru BK mau memberikan pengarahan itu by data itu. Jadi sekarang perencanaan berbasis by data itu ya. By data, tidak ngarang gitu kan. By konsultan apa? By konsultasi. Ya. By curhatan gitu. Kalau by request kayak gitu cuma paling 1-2 anak aja gitu. Kalau data kan valid ukurannya. Betul. Akuntabilitasnya jelas. Jelas. Dan itu menyeluruh, tidak hanya anak yang pengen aja. Karena gini, terkadang juga sering kali terjadi anak-anak itu ya yang pengen aja, yang yang pengen konsultasi aja, yang akhirnya terlayani begitu. Yang nggak konsultasi bukan mereka nggak butuh, sebenarnya mereka butuh, cuman kalau mau konsultasi kadang agak males lah, atau mungkin mereka agak sempat atau malu dan sebagainya. Kalau dengan seperti ini lebih enak karena semua terdata, ada profiling itu. Artinya semua terukur lah kira-kira. Betul. Itu ya. Nah nanti kita ke kelas-kelas, nanti kita menginformasikan itu. Nah nanti anak-anak yang kita ada trainer nih Pak, trainer masing-masing di kelas itu. Nanti anak-anak dengan trainer kita itu. Apalagi sekarang sudah PTM 100% ya? Iya. Ngomong-ngomong, kapan sosialisasi di SMA Satu Demak? Ya ini. Ya, ini ngomong ke pasukannya baru. Nanti manajer saya akan mengurus semua. Barangkali masih baru kan, pemikirannya masih baru. Betul. Belum banyak. Ini ya Pak ya, belum banyak kepentingan yang lain gitu ya. Bisa fokus ke Kuiper dulu kali ya gitu. Masuk kan, wah berarti masih ingat kan gitu. Betul. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu. Paling tidak kan jadi pro lagi di sini. Iya Pak. Iya. Oh, terserah Anda Mas. Setelah tadi kita ke sekolah, termasuk yang paling penting ini Mas. Karena biar pemirsa podcast lebih tahu, karena tidak hanya SMA Satu Demak yang mendengar, barangkali masyarakat dan seterusnya yang punya anak kelas 12, masalah biaya Mas. Biaya kita bervariasi sih Pak. Ada tergantung paket layanannya. Ya, betul, layanannya. Antara kelas 12 sama kelas 10 juga beda, karena kelas 10 itu nggak ada. Loh, termasuk kelas 10 juga ada Pak. Siapkan ya? Ada juga, karena kebutuhan kembali lagi kebutuhan itu kan kita sesuaikan dengan sekolah, dengan anak juga. Kalau anak kelas 10 ya otomatis konten-konten yang lebih fokus adalah KBM gitu kan, bukan di UTBK. Betul. Karena memang kepentingan urgensitas mereka. UTBK-nya yang di kelas 12. Nah, seperti itu. Tapi misalkan ada anak yang terlalu rajin begitu, kelas 11 udah belajar sendiri tentang UTBK pun nggak masalah, konten itu ada, cuman memang kita harga beda-beda sesuai dengan. Pertanyaan terjangkau enggak? Loh, pasti terjangkau. Terjangkau ya. Sangat terjangkau. Iya. Rate publish kita bisa dicek di web juga, sangat terjangkau. Sangat terjangkau sekali ya. Itu bedanya Pak. Kenapa belajar online, bimbingan belajar online jadi solusi? Karena kalau bicara tentang akses bimbel offline ya, mohon maaf bukan gimana-gimana. Realitasnya tidak semua bisa mengakses ke sana. Kenapa? Karena memang biayanya tidak murah. Iya, betul. Makanya kita menyediakan online ini yang sangat terjangkau. Di bawah 500.000 pun kita tersedia gitu kan. Paket layanannya itu tadi ya. Betul, dan itu per tahun ajaran. Sehingga harapannya sih bisa menjangkau coverage kita itu banyak audiensnya, tidak hanya orang yang mampu saja. Mungkin orang yang karena yang tidak punya juga punya kesempatan untuk punya cita-cita. Betul sekali. Berhak dengan cita-cita mereka. Iya, tidak ada alasan karena cita-cita itu tidak bayar. Betul. Cita-cita tuh gratis, meskipun usahanya pasti harus ada jerbas hukum. Cuman kan nggak harus mahal-mahal juga gitu kan Pak. Seperti itu. Jadi kita sangat terjangkau sekali. Kita juga melayani untuk bimbel untuk anak-anak misalkan yang kelas 10 11 pun kita layani juga. Memang cuman sekarang ini memang urgensitas untuk bimbingan belajar kan lebih ke kelas 12, karena sekarang juga kalau bicara tentang ranking kan dulu dulu ada UNBK ya Pak ya. Sekarang nggak ada ranking. Sekarang nggak ada ranking. Tetapi sekarang ada fokus baru nih
Pak, namanya top 1000 LTMPT peringkat UTBK. Nah, sekarang sekolah-sekolah sedang pengen ngejar di posisi top 1000 itu, karena itu yang menjadi wajah sekolah di parameternya sekolah sekarang. Jadi secara nasional. Bukan banyaknya kegiatan, tapi ukurannya adalah itu berapa banyak yang diterima di perguruan tinggi. Betul sekali. Maka sekolah harus gandeng Kuiper. Ini promo loh Mas. Ini umpannya ternyata kena gitu. Iya, nanti tinggal kepala sekolahnya. Ini yang cerdas Pak Roza, bisa menangkap ya. Manajernya, kamu udah melakukan lobby dengan kepala sekolah. Saya sebagai artisnya ya ngikut aja manajer saya Mas Aan itu yang akan. Kalau nggak bayar saya kawal lah. Oh iya. Siap. Kita juga aman ada Pak Roza kan. Udah kita aja humor aja ya Pak. Nanti barangkali dianggap serius. Ya humor saya ini serius Pak. Apalagi yang serius ya. Iya Pak. Ya udahlah, humor tuh serius di bawah humor aja dulu lah ya, biar nggak sepaneng ya. Memang kita pekerjaan kan banyak ngomong ya, memang iya seperti ini Pak. Relaksasinya ya seperti ini. Betul. Karena sekarang saya melihat di media-media konvensional tuh terlalu banyak serius Pak. Apa-apa jadi kita bermaksud humor, banyolan aja jadi hukum ya kan. UU ITE gitu kan. Ini jangan-jangan masuk UU ITE nggak ya? Enggak lah. Kita ini kan bicara kemaslahatan untuk dunia pelajar. Ternyata kan tidak hanya pelajar, Bapak Ibu guru juga. Iya Pak. Karena begini Pak, kita kenapa sih fokus di konten? Bapak Ibu guru sekarang ini dengan berbagai macam kegiatan, ada report-report apa segala macam tentang sertifikasi lah, standarisasi guru penggerak dan sebagainya, itu kan banyak kesibukan sekali. Sehingga banyak juga kita mendapatkan realitas di Bapak Ibu guru itu untuk penyediaan konten itu ya akhirnya seadanya dikasih ke anak gitu. Yang terjadi di PJJ selama ini Pak ya. Betul. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kalau kita bicara tentang konten di PJJ kemarin, yang penting anak dapat tugas gitu kan. Nah, kalau kita menyediakan konten secara umum tidak semua. Saya bicara tidak bicara tentang SMA 1. Secara umum yang terjadi dan saya temui itu seperti itu. Dan akhirnya ya udah itu berjalan gitu aja. Nah, makanya kita lebih fokus ke konten, harapannya konten yang berkualitas dengan ada video pembelajaran. Minimal sebagai satu referensi. Referensi yang membantu guru. Memahamkan anak. Karena kita kalau bicara peran ya, peran itu yang paling pokok guru kan memahamkan anak. Betul. Mencerdaskan anak gitu. Karena guru sekarang kan guru profesional. Iya, profesional ukurannya kan bagaimana mampu memastikan anak tuh paham gitu, mengerti gitu, enak, anak dipahami. Betul, kan gitu, itu jadi fokusnya ya kan Pak. Tujuannya kan seperti itu. Tapi banyak juga yang terjadi karena ya guru udah sibuk dengan segala macem gitu kan. Yang penting anak kasih tugas, kasih bacaan, kamu baca ini sekian di bab ini, terus suruh ngerjain tugas. Karena belum tentu juga anak itu paham dan mengerti gitu. Nah, dengan adanya bantuan ini harapan kami membantu guru membantu guru dan membantu siswa juga biar lebih mudah paham, dan guru bisa belum punya alternatif di bimbel Kuiper. Ada salah satunya. Dan kita memang berevolusi tiap tahunnya ya Pak ya. Kebutuhan kayak dulu kita belum ada namanya tes minat bakat untuk tes uji potensi. Kontekstual dengan kebutuhan sekolah. Zaman gitu. Mengikuti aturan di perguruan tinggi bagaimana dan seterusnya. Nah kayak ini Pak, ini salah satu perkembangan zaman. Dulu kita ngerasani cuman ya di teras aja nggak disiarin ya. Sekarang ngerasani disiarin loh. Ternyata sudah tidak terasa kita masih sampai 1 jam ini. Udah 1 jam Pak. Walah. Gak kerasa banget deh kalau ngobrol sama Pak Rozak ya. Iya betul. Nah ini mungkin ada closing statement dari Mas Jenur sebelum kita akhiri. Ya, kami dari Kuiper terima kasih sekali telah diberikan ruang oleh SMA 1 Podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, berkarakter. Itu luar biasa Pak, dan kita terima kasih sekali telah difasilitasi di sini, dan kita berharap di kesempatan berikutnya bisa diundang lagi ya Pak ya. Bisa dengan kepala sekolah. Oh ya. Bismillah ya Pak ya. Dan harapan kami teman-teman SMA 1 Demak, jangan sampai lupa kalian belajarnya pakai Kuiper ya. Oke gitu Pak Rozak, terima kasih sekali atas kesempatannya, barokah podcastnya, dan berjalan terus istiqomah ya Pak ya. Amin. Demikian obrolan santai kaitannya dengan salah satu bimbingan belajar Kuiper. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pastikan Kuiper punya prestasi dan punya
kapasitas untuk masuk di perguruan tinggi negeri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh putra-putri Bapak Ibu dan termasuk anak-anakku semua kelas 12 dan kelas 11 dan kelas 10 secara umum. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan pada kesempatan siang ini. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.